It is time. Halo semuanya, di film kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe. Film yang berjudul Eternals ini merupakan salah satu rangkaian cerita di Marvel Cinematic Universe fase keempat. Film ini memiliki alur maju mundur, dan juga ada drama cinta segitiga antara para superhero-nya, di mana film ini dibentangi oleh sejumlah artis terkenal, di antaranya Angelina Jolie, bintang film Korea Ma Dong-seok, Kit Harington, dan masih banyak lagi. Dikisahkan pada mulanya lahirlah para makhluk yang disebut Celestial. Mereka menciptakan matahari pertama dan membawanya ke alam semesta. Salah satu dari Celestial itu dikenal dengan nama Arishem. Kehidupan pun seimbang sampai para predator yang disebut Deviant menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan di alam semesta. Kemudian Arishem mengirimkan para pahlawan abadi yang berasal dari planet Olympia untuk melenyapkan para Deviant ini. Mereka dikenal dengan nama Eternal. Para Eternal ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Di antaranya, Tina, dia disebut Dewi Perang dan memiliki kemampuan merubah energi kosmik di tubuhnya menjadi senjata apapun yang diinginkannya. Sersi, dia memiliki kemampuan merubah semua material yang disentuhnya menjadi material lain. Gilgamesh, memiliki kemampuan pukulan yang kuat. Druig, memiliki kemampuan manipulasi pikiran. Ikaris, paling kuat di antara para Eternal dan memiliki kemampuan menembakkan energi kosmik dari matanya dan dapat terbang. Ingo, memiliki kemampuan menembakkan energi kosmik dari tangannya. Sprite memiliki kemampuan menciptakan ilusi. Makari, Eternal yang bisu, namun memiliki kemampuan bergerak yang sangat cepat. Phastos memiliki kemampuan berpikir yang hebat. Dia yang paling pintar di antara para Eternal. Dan terakhir Ajak, yaitu Prime Eternal. Dia adalah pemimpin para Eternal dan memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya dan orang lain. Penasaran keseruan dan kelanjutan ceritanya? Gunakan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, dan sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton. Ini adalah Mesopotamia pada tahun 5000 sebelum Masehi. Diperlihatkan penduduk Mesopotamia yang sedang mencari ikan di pantai tiba-tiba diserang oleh makhluk yang disebut Deviant. Makhluk itu sangat banyak jumlahnya, dan kemudian untuk pertama kalinya para Eternal datang dan menyelamatkan para penduduk bumi. Para Eternal kemudian bertarung dan menghabisi semua Deviant yang menyerang. Setelah itu, scene berpindah ke masa sekarang, di mana diperlihatkan salah satu Eternal yaitu Sersi telah tinggal di London dan menjadi seorang guru di sana. Diperlihatkan dia mempunyai seorang kekasih bernama Dan Whitman. Di saat Sersi mengajar, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan salah seorang murid hampir saja tertimpa patung. Syukurnya Sersi langsung menolong murid itu dengan kemampuannya. Setelah itu, malam harinya diperlihatkan Sersi, Dan, dan Sprite yaitu salah seorang Eternal yang tinggal dengan Sersi pulang bersama dari sebuah bar. Di sana tiba-tiba seekor makhluk muncul dan menyerang mereka. Makhluk itu adalah Deviant. Sersi dan Sprite pun kaget karena mereka berpikir Deviant sudah mereka lenyapkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka sempat kewalahan menghadapi Deviant itu, sampai salah seorang Eternal muncul dan membantu mereka. Dia adalah Ikaris. Deviant itu pun dihajar oleh Ikaris, namun ada yang berbeda dengan Deviant ini. Dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Akhirnya Deviant yang terpojok oleh Ikaris kemudian melarikan diri, dan akibat hal itu Dan akhirnya mengetahui jati diri Sersi yang sebenarnya, dan sekaligus mengetahui bahwa Ikaris merupakan mantan kekasih Sersi yang telah lama menghilang. Kemudian di tempat tinggal Sersi, Ikaris mengajak Sersi untuk menemui anggota Eternal yang lain. Di sini Sersi terlihat bertanya-tanya tentang kemampuan Deviant yang baru mereka temui, dan mengapa Deviant ini menyerang para Eternal dan bukan manusia seperti pada zaman dahulu. Kemudian Ikaris, Sersi, dan Sprite tiba di sebuah rumah. Rumah tersebut rupanya milik pemimpin Eternal bernama Ajak. Saat sampai di sana, mereka semua terkejut mendapati Ajak yang telah tewas di belakang rumahnya. Saat Sersi meratapi Ajak yang telah tewas, tiba-tiba bola kosmik keluar dari tubuh Ajak dan masuk ke dalam tubuh Sersi. Sersi pun masuk ke dalam portal dan bertemu Arishem, yaitu Celestial yang mengirimkan mereka ke bumi. Itu artinya sekarang Sersi dipilih untuk menggantikan Ajak sebagai pemimpin Eternal. Namun saat Sersi menceritakan penglihatannya, Ikaris berpendapat lain. Dia berkata bahwa Sersi mengalami suatu hal yang disebut Metweri. Metweri adalah keadaan di mana seorang Eternal tidak bisa mengendalikan dirinya, berhalusinasi dan menyerang orang lain. Metweri diperlihatkan pernah dialami oleh Tina, di mana dia menyerang semua anggota Eternal sampai akhirnya Gilgamesh yang menghentikannya. Metweri hanya bisa disembuhkan jika Eternal yang mengalami hal itu dihapus ingatannya.
namun Tina tak mau ingatannya hilang, dan ini menjadi awal perpisahannya para Eternal, di mana terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Gilgamesh kemudian mengajukan dirinya dan bersedia menjaga Tina yang menderita Metweri, dan meminta Ajak untuk tidak menghapus ingatan Tina. Dan akhirnya setelah perdebatan itu, Ajak memutuskan untuk membiarkan para Eternal pergi dan mencari kehidupannya masing-masing di bumi. Setelah itu mereka pun berpisah. Di Mumbai, India, diperlihatkan Kingo, salah satu Eternal, telah menjadi seorang bintang film Bollywood. Dia kemudian didatangi oleh Cersei, Ikaris, dan Sprite. Setelah mengetahui kematian Ajak, Kingo pun akhirnya bersedia mengikuti mereka untuk menemui anggota Eternal yang lain. Tak lupa dia juga membawa asisten setianya bernama Karun, yang selalu merekam perjalanan Kingo. Mereka pun berangkat dengan jet pribadi Kingo dan sampai di Australia, di mana di sana mereka menemui dua anggota Eternal yang lain, yaitu Gilgamesh dan Tina. Di sana diperlihatkan salah satu Deviant yang muncul sudah dibunuh oleh Gilgamesh. Mereka pun memberitahu bahwa Ajak telah mati, dan Gilgamesh terlihat sangat terpukul dengan berita itu. Setelah itu mereka kemudian menemui Tina, yang mencoba menyerang mereka akibat Metweri yang dialaminya. Syukurnya Sprite dan Gilgamesh berhasil menyadarkan Tina. Setelah itu diperlihatkan Cersei dan Gilgamesh sedang berbicara. Cersei mengatakan kepada Gilgamesh mengenai dirinya mendapatkan bola kosmik milik Ajak dan bisa berbicara dengan Arishem. Gilgamesh pun meminta Cersei mencoba kembali untuk berbicara dengan Arishem. Cersei pun mencoba. Dia kemudian masuk ke portal Arishem. Di sana akhirnya Cersei mengetahui bahwa planet Olympia sebenarnya tidak ada dan mereka hanya makhluk rancangan buatan Arishem yang dihilangkan ingatannya untuk mewujudkan tujuannya membangkitkan seorang Celestial baru. Diketahui setiap miliar tahun seorang Celestial baru harus lahir, dan untuk membangkitkan seorang Celestial dibutuhkan sebuah planet untuk menjadi inangnya. Bumi adalah tempat berikutnya Celestial itu harus lahir, dan ini artinya bumi akan hancur saat Celestial itu lahir. Arishem juga mengatakan bahwa Deviant merupakan makhluk rancangannya yang sama seperti para Eternal. Namun karena Deviant terus berevolusi dan menjadi predator, maka timbul ketidakseimbangan, sehingga Arishem menciptakan Eternal untuk melenyapkan para Deviant dan memperbaiki kesalahan itu. Sehingga terjawablah alasan mengapa para Eternal tidak pernah menua dan abadi. Mengetahui hal ini, Cersei pun menjadi sedih. Dia pun memberitahu Eternal yang lain mengenai hal ini, dan timbul beberapa pendapat mengenai apakah mereka harus membiarkan Celestial itu bangkit dan menghancurkan bumi atau mereka harus menghentikan kebangkitan itu. Kemudian para Eternal pergi ke Amazon, di mana di sana mereka menemui seorang Eternal yang pertama kali memisahkan diri dari mereka. Dia adalah Druig. Saat sampai di sana, seperti sebelumnya, Druig agak susah untuk diajak bekerja sama. Dia kemudian pergi dan meninggalkan mereka semua. Diperlihatkan Sprite yang kedapatan oleh Kingo sedang memperhatikan Ikaris, dan diketahui rupanya Sprite ini sudah lama jatuh cinta kepada Ikaris. Namun karena tubuhnya yang terus menjadi anak kecil, dia tidak pernah bisa mengungkapkan perasaannya itu. Saat Ikaris dan Cersei berbincang, tiba-tiba Deviant menyerang dan menangkap Ikaris. Deviant lain kemudian muncul dan menyerang Eternal lain juga. Mereka pun bertarung dengan Deviant itu. Ikaris yang terpojok oleh Deviant kemudian dibantu oleh Gilgamesh dan Tina. Namun sayangnya Metweri Tina kambuh dan akhirnya Tina menyerang Ikaris. Gilgamesh yang melihat ini kemudian menahan Tina dan menyadarkan Tina. Dia kemudian menyuruh Tina untuk tetap diam agar Metwerinya tidak kambuh, dan juga menyuruh Ikaris membantu Cersei dan yang lainnya. Gilgamesh kemudian menghadapi Deviant itu seorang diri. Namun sayangnya Deviant itu berhasil membunuh dan mengambil kekuatan Gilgamesh. Deviant itu pun kembali berevolusi dan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Druig kemudian membantu Cersei dengan cara menggunakan para manusia. Namun Cersei yang melihat ini menghentikan Druig dan memintanya untuk membiarkan para manusia itu pergi. Akhirnya Druig pun membiarkan manusia-manusia itu pergi. Ikaris kemudian datang dan membantu mereka. Namun karena Deviant itu terlalu banyak, Ikaris hampir saja mati dihajar oleh Deviant. Syukurnya Cersei datang dan membuat Deviant itu menjadi pohon. Ikaris pun heran melihat kemampuan Cersei ini, karena sebelumnya dia tidak pernah mampu melakukan itu. Ikaris dan yang lainnya kemudian pergi mendapati Gilgamesh yang sudah tewas dihabisi Deviant. Setelah itu mereka kemudian mengunjungi Phastos yang diperlihatkan sudah tinggal di Chicago bersama keluarga barunya. Phastos adalah Eternal terpintar di antara mereka. Diketahui Phastos ini rupanya sudah tak ingin membuat penemuan-penemuannya lagi, karena trauma akibat penemuannya digunakan manusia untuk menghancurkan satu sama lain di dalam perang. Awalnya saat diajak, Phastos tak ingin bergabung membantu para Eternal. Namun setelah dibujuk, akhirnya dia pun bersedia bergabung kembali bersama para Eternal. Mereka semua kemudian pergi dan menjalankan kembali dom milik mereka, yaitu kendaraan yang mereka gunakan saat sampai di bumi. Di dalam dom mereka kemudian bertemu dengan Makari. Rupanya selama ini Makari tinggal di dalam dom tersebut. Phastos pun segera merancang sebuah alat yang bisa membantu mereka. Alat tersebut disebut Unimind, di mana para Eternal bisa menggabungkan kekuatan mereka melalui sebuah gelang, sehingga diharapkan mereka bisa menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut. Saat Phastos sedang membuat Unimind, tiba-tiba
tiba-tiba di suatu tempat di radar Phastos muncul peringatan kebangkitan Celestial Tiamut. Makari pun pergi mencari lokasi tersebut dan menemukan lokasi tersebut. Saat titik itu ditemukan, tiba-tiba Ikaris didapati Cersei sudah menggunakan baju pertempuran Eternal. Cersei pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Ikaris. Namun Ikaris malah berjalan dan menghancurkan rancangan Unimind Phastos yang hampir selesai. Ikaris pun menyerang beberapa anggota Eternal lain dan berkata jika mereka menghalangi kebangkitan Celestial Tiamut, dia akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Ikaris pun pergi dan Sprite yang mencintai Ikaris pun ikut bersama dengan Ikaris. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Ikarislah yang sebenarnya membunuh Ajak. Dia menjebak dan membiarkan Ajak dihabisi oleh para Deviant karena mengetahui bahwa Ajak akan menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut. Di saat ini lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kingo yang masih percaya terhadap Arishem juga ikut pergi meninggalkan Eternal lain karena dia tidak ingin melukai Eternal yang lain. Juga Cersei yang diminta Phastos untuk mencoba kekuatannya pada Celestial tak ingin melakukan itu karena tujuannya untuk mencegah kebangkitan bukan untuk membunuh Celestial. Tina pun berbincang dan mencoba meyakinkan Cersei tentang apa yang akan mereka lakukan. Saat itu tiba-tiba Phastos datang dan menghampiri mereka. Dia kemudian berkata bahwa bola kosmik dalam tubuh Cersei bisa dijadikan alat untuk membuat Unimind. Phastos pun mengeluarkan bola kosmik itu dan membuatnya menjadi gelang Unimind. Setelah gelang itu jadi, mereka semua pun langsung memakai baju pertempuran mereka dan segera menuju tempat Celestial Tiamut dibangkitkan. Di sana sudah ada Ikaris dan Sprite yang menjaga lokasi itu. Saat dom mereka tiba, dengan cepat Ikaris langsung menghampiri dom itu. Di sana dia hanya menemukan Tina. Tina pun bertarung dengan Ikaris. You never had to fight me. But I've always wanted to. Sementara itu, Cersei, Druig, dan Makari pergi menghampiri tempat kebangkitan Celestial. Mereka kemudian mengenakan gelang Unimind untuk menggabungkan kekuatan mereka kepada Druig. Mengetahui hal ini, Ikaris langsung menyerang Druig yang sedang menggunakan kekuatannya. Dia juga menghancurkan dom milik Eternal. Makari yang marah karena Druig diserang Ikaris kemudian mengajar Ikaris dengan semua kekuatannya. Gunung tempat kebangkitan Celestial Tiamut akhirnya meletus, dan Cersei yang melihat hal ini menjadi yakin untuk menghentikan kebangkitan itu. Dia pun meminta Phastos dan yang lainnya menjauhkan Ikaris saat dia mencoba mendekati Tiamut. Saat Phastos dan yang lainnya menghadapi Ikaris, Deviant kemudian muncul dan mencoba merebut kekuatan mereka. Tina pun menghadapi Deviant itu. Deviant itu kemudian mengajar Tina dan sampai hampir merebut kekuatan Tina. Syukurnya Tina tersadar dan kemudian membunuh Deviant itu. Sementara Phastos terus menahan Ikaris yang mencoba untuk menangkap Cersei. Cersei yang mendekati tempat kebangkitan Tiamut kemudian dihentikan oleh Sprite yang memberikan halusinasi dan menusuknya. Namun syukurnya Druig yang dikira telah mati datang dan mengajar Sprite. Setelah itu diperlihatkan jari-jari Celestial Tiamut mulai keluar dari dalam bumi. Cersei yang melihat ini kemudian mencoba kekuatannya pada Tiamut. Namun sepertinya kekuatan itu tidak cukup. Ikaris yang melihat ini kemudian melepaskan dirinya dari Phastos dan pergi menemui Cersei. Ikaris awalnya akan membunuh Cersei. Namun karena Ikaris sangat mencintai Cersei, dia pun tidak tega melakukan hal itu. Akhirnya Cersei yang melihat Ikaris yang tak tega membunuhnya kemudian menyatukan semua kekuatan para Eternal. Dan dengan semua kekuatan itu, dia kemudian menghentikan Celestial Tiamut dan merubahnya menjadi batu, seperti Melin Kundang namun versi raksasa. Setelah itu, Ikaris yang sedih dan menyadari semua kesalahannya meminta maaf kepada Cersei yang dicintainya. Karena begitu dalam rasa penyesalannya, dia kemudian terbang dan menghancurkan dirinya sendiri di dalam panas matahari. Di akhir kisah tersisalah 7 Eternal. Namun Sprite yang sedih karena Ikaris telah tiada kemudian diubah Cersei menjadi manusia dengan sisa kekuatannya dari Unimind, sehingga tersisalah 6 Eternal. Diperlihatkan bahwa para Eternal setelah kejadian itu sudah hidup dengan kehidupannya masing-masing. Sprite yang sudah menjadi manusia, Kingo yang pergi dan tidak bersedia membantu menghentikan Tiamut, Phastos dengan keluarganya, Druig, Makari, dan Tina yang pergi ke luar angkasa untuk menemukan Eternal lain di luar sana, dan terakhir Cersei yang kembali dengan kehidupannya dan kekasihnya Dane Whitman. Namun saat mereka berbincang, tiba-tiba Arishem datang dan menangkap Cersei. Turut serta juga Phastos dan Kingo ditangkap oleh Arishem. Setelah itu film pun selesai. Di post-credit scene diperlihatkan Makari, Tina, dan Druig sudah berminggu-minggu tidak mendapatkan kabar dari para Eternal lain di bumi. Di dom mereka kemudian terbuka portal dan muncul seorang kurcaci dan seorang pria bernama Eros atau Star Fox. Star Fox ini membawa bola kosmik yang sama seperti milik Tina. Dia kemudian berkata bahwa teman-teman mereka dalam masalah dan dia tahu kemana harus mencari mereka. Di post-credit scene ini juga diperlihatkan Dane Whitman, pacar Cersei, membuka sebuah kotak yang berisikan sebuah pedang tua. Di kotak itu juga tertulis bahasa Latin Mors Mihi Lucrum, yang artinya kematian adalah keuntunganku. Saat Dane akan menyentuh pedang itu, tiba-tiba seseorang menegurnya, dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Salam art film.